Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini, tanggal 17 Februari 2023 hari Jumat. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di XAU USD pada hari ini. Sebelum saya mulai, seperti biasa, disclaimer dulu, video yang saya berikan ini merupakan edukasi semata yang dimana kita belajar bersama-sama untuk menganalisa suatu market di XAU USD, dan segala keputusan trading itu kembali lagi ke keputusan teman-teman semua karena itu merupakan hak teman-teman sendiri. Dan di sini saya tidak memaksakan ataupun menyuruh teman-teman untuk ikut dengan apa yang sudah saya analisakan di video kali ini, karena setiap orang mempunyai pendapatnya masing-masing tentang analisa market. Oke, langsung aja untuk analisa kemarin ya kan. Ternyata harga itu bisa dibilang enggak kemana-mana juga. Karena kalau dilihat kemarin itu secara berita ya. Secara berita kita dari segi core PPI dan juga PPI ya. Dari segi produsen price index ya kan. Itu ternyata naik ya, bukannya turun malah naik gitu kan. Ternyata lucu. Nah, dari yang 0,4 menjadi 0,7 ini menandakan bahwa harga di produsen itu naik ya, sehingga kemungkinan inflasi juga akan naik. Itu juga yang mendapatkan kenapa angka inflasi kemarin itu turun cuma 0,1%. Terus untuk dari segi Philadelphia Fed Manufacturing Index di sini ternyata drop lagi ya, menjadi minus 24, dan dari segi unemployment claim mingguan itu drop lagi ya, turun ke angka 194.000 ya. Ya, itu juga yang membuat pergerakan daripada US dollar itu menguat, tetapi secara overall kemarin itu pergerakan daripada gold tidak kemana-mana ya. Jadi yang kemarin seperti yang dibilang ambil buy di sini di 18.35 dengan stop loss di 18.20 itu sebenarnya masih in play ya, masih dalam kondisi open posisi ya. Sekarang sih floating minus, terus dia sekarang kemarin sempat profit, floating minus lagi ya. Kalau yang mau yang masih bertahan di area ini silahkan, nggak apa-apa, karena kalau dilihat harga juga masih tertahan di demand daily. Secara di demand daily kita hari kemarin membentuk yang namanya doji candle di sini ya. Doji candle di sini dibentuk yang berarti ada pertimbangan di market apakah harga akan lanjut turun lagi atau enggak ya. Tapi pastinya jika harga itu turun, harga itu harus break dari 18.20 atau enggak di 18.25 ya. Jika harga turun bisa sampai di bawah 18.25, itu baru harga bisa turun dan mengejar demand selanjutnya di angka 18.08. Karena itu merupakan seperti yang sudah saya katakan kemarin, itu merupakan sekaligus area support resisten yang dulu ya. Ini merupakan area resisten become support. Dan kalau yang ingin open baru pada hari Kamis, hari Jumat sekarang ya, kalau berdasarkan berita nanti malam USD kita tidak ada berita ya, tidak ada berita mengenai USD. Cuma ada beberapa member ya, member dari FOMC yang akan bicara di sini. Seperti kemarin ada member Cook untuk berbicara tentang data inflasinya kemarin, dan nanti malam ada dari Bowman ya. Dari Bowman akan menyatakan apapun terserah dia ya kan. Apakah dampaknya akan berpengaruh terhadap USD? Well, kalau dilihat jika memang itu bisa membuat USD lebih kuat, berarti gold ya otomatis akan turun ya kan, seperti itu. Dan kalau dilihat penurunan gold sebenarnya itu sudah lumayan penurunannya ya, lumayan penurunannya. Jadi kalau dilihat secara weekly, penurunan gold di sini sudah sangat secara weekly kalau dilihat itu sudah di 38,2 ya. Dari 38,2 fib. Jadi kalau dilihat sepertinya akan ada kelanjutan naik mungkin di minggu depan ya. Tapi nggak tahu juga gimana nanti. Pasti kalau pada hari ini karena kemarin marketnya bergerak pure tidak kemana-mana ya kan ya, jadi untuk hari ini kita masih menunggu market apakah lebih pasti ya
Jadi yang kemarin open buy, saya sih nggak ada open kemarin ya. Saya cuma kasih contoh hanya kemarin itu. Karena juga yang pertama harga sudah terlanjur running ya kan. Pada saat saya analisa di sini harga sudah terlanjur naik ya kan. Dan pada saat dia turun, malah dia turunnya itu melebihi low yang ada di sini ya. Dia melebihi low yang ada di sini. Tapi konfirmasi untuk ngebuy juga kemarin nggak ada sebenarnya ya. Bahkan ke time frame H1 pun nggak ada. Ke time frame M30 ada sebenarnya kemarin ya, di M30 ada untuk ngebuy di sini karena di sini ada yang namanya bullish engulfing ya kan. Tapi di sini kan jam 11 malam itu saya nggak ada buka market di sini ya. Di jam 11 malam ada bullish engulfing di sini, jadi bisa entry di sini sampai di 18.40. Ya it's okay. Ya karena kalau dilihat di sini di time frame H1 kita nggak ada supply terdekat di M30 dan di M15. Di M15 sendiri kita M30 mungkin ya. Ya di M30 kita oke di M15 ya. Di M15 di sini kita ada satu area supply terdekat ya, di mana supply ini sudah disentuh berkali-kali. Dan dimana kemungkinan supply ini akan di break ke atas sepertinya ya, sepertinya akan di break ke atas kayaknya sih, karena kalau dilihat ini di break disentuh sekali kemudian turun, disentuh lagi, tapi ini sudah berhasil di break out oleh market, di break bukan di break out, di break oleh market ke atas. Jadi sekiranya jika dia bisa bergerak naik ya, jika dia bergerak naik kemungkinan dia harus melepasi ini dulu, harus break daripada zona supply terdekat, baru dia akan bisa naik sampai ke zona supply selanjutnya yang ada di sini ya. Ini merupakan zona supply H1 yang dimana itu juga zona supply H4 terdekat. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang ambil posisi buy, kalau saya rasa sih saat ini ambil posisi buy di M30 memang ada di sini ya. Di sini tercipta lagi zona demand lagi ya. Di sini tercipta zona demand sekarang di M30. Dan harga sekarang sedang masuk ke area zona demand ya. Mungkin diperkecil bisa di M15 ya. Di M15 lebih kecil lagi. Harga sedang masuk ke area zona demand. Jadi di sini jika sempat ya, maksudnya di sini kan tinggal menunggu konfirmasi aja untuk ambil posisi buy sekarang. Jadi misalnya nanti ini kan nanti videonya kan saya langsung post sih kayaknya. Jadi misalnya nanti ada pergerakan engulfing ya, pergerakan engulfing yang dimana misalnya saya sempat memantau market, mungkin saya akan open buy di sini, stop loss di bawah 1825 seperti biasa, dengan target di terdekat adalah di zona supply-nya di sini, supply di M15 ya. Jadi sama-sama targetnya tuh di M15 di sini ya, jadi masih lumayan worth it lah. Risk reward rasionya adalah 1,25, masih oke ya. Tapi secara harus nunggu konfirmasi. Tapi kalau nekat ya kayak kemarin teman-teman yang nekat ambil posisi buy kemarin berdasarkan price action seperti ini, ya sebenarnya sudah running profit, itu floating lagi running floating loss, kemudian floating profit lagi, floating loss lagi. Karena harga emang kemarin itu nggak kemana-mana ya kan, walaupun beritanya itu bagus, ternyata harga itu tidak membuat penurunan lebih lanjut, nggak membuat kenaikan juga gitu kan, dia berhenti di tengah-tengah bisa dibilang seperti itu. Jadi kita perlu kepastian apakah harga itu bisa break di bawah 1825 atau enggak. Jadi jika dia bisa break di bawah 1825, itu menurut saya baru pergerakan daripada XAUUSD bisa turun sampai ke 1808 atau enggak bisa drop terjauh di 1800 ya. Karena kayaknya targetnya ini adalah sampai di 1800. Karena kalau dilihat secara historicalnya, ketika harga itu melewati 1808 ya, 1808 harga itu kemudian jatuh ya, harga kemudian drop, dia untuk meretest lagi dan kemudian dia drop lagi sekali ya. Jadi otomatis ketika dia break 1808, cepat atau lambat harga kemungkinan bisa balik lagi di bawah 1800. Tapi jika harga masih bisa maintain di atas 1808 ya, ini pandangan saya yang baru, jika harga bisa maintain di atas 1808 atau enggak di atas 1800, saya rasa pergerakan daripada
XAUUSD akan masih bisa bergerak naik ke atas. Dan kalau sekarang apakah kita bisa tarik garis trendline ya, karena sudah berhari-hari nih tidak ada kejelasan. Mungkin teman-teman bisa pakai trendline yang ada di sini ya. Trendline yang ditarik di sana dengan trendline yang ada di sini. Jika dilihat mungkin di sini seperti ada falling wedge ya. Seperti ada falling wedge, tapi ini kan saya hanya sebagai patokan aja. Bisa aja harga itu nggak bergerak tepat seperti falling wedge yang sudah saya gambar ya kan. Bisa aja harga itu malah break ke bawah, malah nggak jadi falling wedge-nya. Karena biasanya kan kalau terjadi falling wedge itu berarti market akan berbalik arah dari yang sebelumnya drop untuk bergerak naik. Biasanya, tapi terserah market bagaimanapun kondisinya. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan. Bye bye.